warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sibangda TV? Semoga sehat dan sukses selalu. Seiring dengan kemajuan teknologi di dunia beberapa tahun terakhir, Indonesia pun mengalami kemajuan teknologi yang pesat. Memasuki era teknologi digital 4.0 menuju era society 5.0, membuat putra-putri bangsa Indonesia terus berkarya dan berinovasi sesuai zamannya. Meski dalam bidang dan bentuk yang berbeda, tidak sedikit anak bangsa Indonesia yang hingga sekarang sudah menorehkan prestasi melalui karya-karyanya yang mendunia. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut beberapa karya putra-putri bangsa Indonesia yang sudah mendunia versi Sibangda TV diambil dari berbagai sumber terpercaya. 1. Pesawat N250. Pada tahun 1995, dengan meluncurnya pesawat N250 karya Bapak B.J. Habibie yang merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga. Hal tersebut menjadi salah satu penemuan terbesar yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kala itu, pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia tersebut, menjadi bukti kehandalan Indonesia di bidang penerbangan. Sepertinya penemuan besar yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersebut, menjadi pemicu dan motivasi bagi generasi muda untuk menghasilkan karya yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. 2. Pesawat CN-235. Pesawat CN-235 adalah sebuah pesawat penumpang sipil airliner, angkut turboprop kelas menengah bermesin 2. Mesinnya turboprop yang dirancang berdasarkan kerjasama antara IPTN Indonesia dan Casa Spanyol. Nama lain pesawat ini adalah pesawat Sandi Tetuka dan saat ini menjadi pesawat paling sukses pemasarannya di kelasnya. Pesawat versi militernya sendiri sukses digunakan oleh sejumlah negara-negara besar di seluruh dunia. Pesawat ini terbang publik perdana pada tanggal 1 Maret tahun 1988. Di Indonesia sendiri perusahaan pembuatan pesawat terbang terbaik dipegang oleh PT Dirgantara Indonesia. Perusahaan ini memiliki salah satu produk pesawat andalan yang sudah digunakan sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Malaysia, Korea Selatan, Thailand dan Brunei Darussalam. 3. Panzer Anoa Indonesia. Bandung bisa dikatakan sebagai kota kelahiran mobil tangguh buatan Indonesia. Pasalnya, di kota ini terdapat sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam kendaraan perang. Perusahaan tersebut ialah PT Pindad yang fokus di bidang pertahanan nasional. Produk terbaru milik PT Pindad Bandung ini adalah tank bernama Panzer Anoa Indonesia, yang memiliki spesifikasi luar biasa, bahkan spesifikasi dan fiturnya melebihi kendaraan tempur milik Amerika Serikat. Kendaraan pengangkut lapis baja ini diproduksi oleh PT Pindad tahun 2006 sebanyak 150 buah. Penamaan Panzer Anoa Indonesia terilhami dari hewan mamalia khas Sulawesi. Tampilannya tidak kalah dengan tank buatan Eropa, dilengkapi dengan baja anti peluru yang tahan terhadap tembakan AK-47 atau M16. Mesinnya memiliki kecepatan 90 km per jam, dengan 6 roda yang mampu menanjak dengan kemiringan hingga 45 derajat dan mampu melompat selebar 1 meter. Meskipun Panzer Anoa Indonesia diproduksi dengan tujuan pertahanan dan keamanan negara, namun beberapa negara menyatakan minatnya untuk membeli Panzer Anoa Indonesia seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Oman, Bangladesh dan Nepal.
4. KRI Kreit 827. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Untuk mengimbangi hal tersebut, Indonesia memiliki banyak kapal perang sebagai pertahanan dan keamanan negaranya. Dulu, kapal perang Indonesia didominasi oleh produk-produk dari Amerika, Belanda dan Jerman. Namun kini Indonesia sudah mampu memproduksi kapal perangnya sendiri. Kapal yang diberi nama KRI, Kapal Perang Republik Indonesia Kreit 827 adalah sebuah mahakarya hasil kerjasama TNI AL melalui Fasarkan, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan, Mentigi dan PT Batan Expressindo Shipyard, Base Tanjung Guncung. KRI Kreit 827 berbahan baku aluminium, bertonase 190 dwt dengan jarak jelajah sekitar 2.500 mil. Dilengkapi dengan radar dengan jangkauan 96 nautical mil, setara 160 km, dengan sistem navigasi GMDSS Area 3 dengan kecepatan terpasang 25 knots, yang semuanya 100% hasil buah karya anak bangsa Indonesia yang membanggakan. Lima. Pondasi ceker ayam. Nama Prof. Dr. Insinyur Sediatmo mungkin terdengar asing di telinga kita. Namun, tahukah kamu kalau ternyata ia adalah salah satu orang yang berpengaruh di dunia pembangunan? Salah satu hasil pemikiran kecerdasannya sudah diakui dunia dari karya teknologi pemasangan pondasi yang kokoh di atas tanah labil. Gagasan ini banyak diterapkan di berbagai bangunan di seluruh dunia. Prof. Dr. Insinyur Sediatmo adalah putra kebanggaan Karanganyar, Jawa Tengah. Sejarah awal mula munculnya gagasan pondasi ceker ayam ini adalah saat ia memegang tanggung jawab untuk membangun menara listrik bertegangan tinggi di daerah rawa-rawa di kawasan Yogyakarta dengan persoalan struktur tanah yang lembek dan tidak stabil. Hingga muncullah gagasan mendirikan menara di atas pondasi plat beton dengan ditopang oleh pipa-pipa beton di bawahnya. Pipa atau pelat beton ini kemudian bersatu dan mencekeram tanah yang lembek dengan sangat kuat sehingga menjadi pondasi dasar menara yang kokoh. Sejak saat itulah nama pondasi cakar ayam muncul. Sekarang ini, metode ini diterapkan di beberapa daerah di tanah air, seperti pembangunan landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan ratusan bangunan lainnya di dunia. Gagasan pondasi cakar ayam, hasil kerja keras Profesor Sediatmo tersebut juga mendapat pengakuan paten di lebih dari 40 negara di dunia. 6. Jembatan Layang, Sosrobahu. Ada terus pesan dari Pak Harto, saya minta proyek ini, satu, bisa selesai pada waktunya. Kan biasa proyek kita molor-molor, Mas. Kedua, harus bisa menyamai kualitas pekerjaan asing. Dan ketiga, harus ada sesuatu yang bisa ditemukan dalam proyek ini. Pada tahun 1980-an, Insinyur Cokorda Rakasukawati menerima tantangan dari pemerintah pusat untuk membangun jembatan layang di atas padatnya lalu lintas ibu kota, Jakarta. Ya, sebagai manusia biasa, Mas. Walaupun dia yakin pada diri saya sendiri, tapi timbul keraguan-raguan. Jembatan ini rencananya membentang di antara Cawang hingga Tanjung Priok. Bisa nggak? Kalau ini tidak bisa diputar, hanya ada dua persoalan. Sebagai bangsa Indonesia, kita akan dihina oleh orang Barat, sudah betul-betul habis-habisan. Dan saya sebagai insinyur Indonesia betul-betul akan habis, malu, tidak bisa dikatakan apa deh. Saya pakai kata-katanya Bung Karno. A big nation have a big dream. Bangsa yang besar mempunyai cita-cita yang besar. If you can do it, then the dream come true. Insinyur asal Bali tersebut akhirnya mengajukan sebuah gagasan untuk membangun tiang yang sejajar dengan jalur di bawahnya.
Setelah tiang didirikan, struktur lengan dari rancang bangun tersebut yang berbentuk huruf T diputar 90 derajat hingga melintang dan siap digunakan untuk jalan beton di atasnya. Ia juga menggunakan sistem hidrolik sehingga lengan beton seberat 180 ton dapat diputar dengan mudah. Proyek ini pun dapat diselesaikan dengan sangat baik dan menuai berbagai pujian dari seluruh kalangan pada waktu itu. Presiden Soeharto meresmikan jembatan tersebut dan memberi nama dengan sebutan Sosrobahu untuk metode rancang bangun yang diciptakan Insinyur Cokorda ini. Sosrobahu sendiri diambil dari nama salah satu tokoh dalam cerita Mahabharata. Hasil karya anak bangsa yang membanggakan ini kemudian digunakan oleh beberapa negara di dunia. Di antaranya adalah Jembatan Seattle di Amerika Serikat dan Jalan Raya Metro Filipina. Temuan ini juga sudah mendapatkan lisensi hak paten dari Jepang, Malaysia dan Filipina. 77. Tarik tidak bisa. 78. Persis mah. 78. Wah, teriak orang. Putar gitu. Berputar dia. Plat beton yang 6 mili di atas tadi. Lepas sendiri, turun sendiri, lepas sendiri. Saya nangis saya Pak. Bukan saya bilang, wah berangkat gitu. Ibu tuntut datang saya, Pak Raka kenapa nangis? Pak Raka sudah berhasil ini kerjaannya, kenapa nangis? Gitu. Saya ingat ayah Pak, Bu. Ayah saya persis saya bakar pada tanggal ini 2 tahun yang lalu Pak. Itulah beliau bilang, Raka terima kasih, kamu sudah ikut membesarkan nama bangsa ini. Kamu minta apa dari saya? Minta apa ya? Masa minta jadi menteri gitu saya pikir. Sudah, pohon Pak diberi nama saja. Nah, terus lagi 2 hari ya terus ada utusan. Hasil karya Pak Raka saya beri nama Sosrobahu. 7. Gojek. Wah, kalau yang satu ini pasti nggak ada yang nggak mengenal layanan transportasi online ini. Gojek yang mulai beroperasi sejak 2010 ini sekarang sudah semakin tumbuh menjadi aplikasi layanan transportasi online terdepan. Tidak hanya transportasi, tapi Gojek juga menawarkan jasa lain seperti logistik, layanan antar makanan, layanan bersih-bersih, dan terus berkembang untuk layanan lainnya. Karya besutan anak muda Nadiem Makarim yang saat ini ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia, sudah bisa dinikmati di lebih dari 20 kota di Indonesia, bahkan merambah kesuksesannya ke negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. 8. Teknologi 4G. Siapa yang sangka jika teknologi satu ini merupakan karya anak Indonesia? Yup, penemunya adalah Prof. Dr. Hoirul Anwar, yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Pria lulusan Nara Institute of Science Technology, Jepang ini berhasil menemukan metode komunikasi yang lebih cepat dari 3G. Hoirul Anwar menerapkan metode ini dengan tujuan mengatasi masalah komunikasi di kota-kota besar yang memiliki gedung pencakar langit. Kesulitan berkomunikasi saat di daerah pegunungan juga menjadi salah satu alasannya, karena di kawasan tersebut gelombang yang ditransmisikan mengalami pantulan dan delay yang lebih panjang. Atas temuannya ini, Hoirul Anwar mendapatkan penghargaan Best Paper untuk kategori sains pada Institute of Electrical and Electronic Technology Conference pada Mei tahun 2010 di Taiwan. Teknologi 4G ini juga telah dipatenkan di beberapa perusahaan elektronik dunia, seperti China dan Jepang. Nah, ini dalam telekomunikasi itu sulit bikin satu sistem yang bisa memenuhi dua-duanya. Kecuali pakai konsep dari qanaah atau merasa cukup. Jadi kalau dia merasa cukup maka dia segera lakukan decoding. 9. Mobil listrik slow. Putra petir dari Tanah Padang, Ricky Elson, dikenal sudah menghasilkan karya yang ciamik di bidang mesin.
Ia melanjutkan pendidikan di Jepang bidang keahlian teknik mesin di Polytechnic University of Japan. Lulus S1, Ricky pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Bahwa ini akan butuh nafas panjang yang akan banyak pengorbanan, banyak yang harus diperjuangkan, dan siapapun, apapun yang terjadi, siapapun yang misalnya berakhir di antara kita sekalipun, selagi itu bukan mati, kita nggak boleh menghentikan perjalanan mobil listrik ini. Menjadi salah seorang lulusan terbaik membuat Ricky direkrut oleh profesornya untuk bekerja sama merancang motor di Nidec Corporation, Kyoto, Jepang, yaitu perusahaan elektronik yang memproduksi elemen motor presisi atau mikromotor. Tak tanggung-tanggung, dengan karir yang cemerlang membuat Ricky merancang 80% produk Nidec. Selama 14 tahun berkarya di Jepang, Ricky telah menghasilkan 14 penemuan teknologi motor listrik. Semua dipatenkan secara internasional atas namanya. Salah satu karya suksesnya adalah sebuah mobil listrik, yang diberi nama Slow. 10. Motor listrik tercepat di Asia Tenggara. Nusa K-Series, sepeda motor listrik sport karya anak bangsa. Baru-baru ini CEO Nusa, Domex Monday mengatakan bahwa Nusa adalah suatu titik awal dalam keberanian langkah menantang ketidakmungkinan menjadi realita. Karena banyak orang bermimpi tapi jarang yang tersadar agar memulai dan membangun. Nusa kami bangun agar menjadi suatu titik baru dari industri otomotif yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia dalam menjelajahi dunia, ujar Domex Monday. Nusa menawarkan dua varian pada K-series. Pertama adalah varian basic yang memiliki kecepatan puncak 150 km per jam, dan two-phase yang bisa digeber hingga 200 km per jam. Varian basic didukung baterai lithium-ion cell 10 kWh dengan jarak tempuh 180 km dalam sekali pengisian daya. Sedangkan two-phase menggunakan baterai lithium-ion cell 14 kWh yang sanggup digunakan untuk berkendara hingga 250 km dalam sekali pengisian daya. Dengan spesifikasi dari Nusa K-series Katulistiwa, motor ini bisa dibilang sebagai motor listrik tercepat di Asia Tenggara. Untuk spesifikasi memang masih akan difinalisasi sampai melewati proses homologasi, tapi sejauh ini sudah 80% difinalisasi, ujar Domex. Sejauh ini hampir semua komponen yang digunakan Nusa merupakan produk dalam negeri mulai dari desain, chassis dan komponen lainnya. Ditambahkan Domex, komponen terbesar yang masih didatangkan dari luar negeri adalah baterai dan motor penggerak. Ini adalah langkah awal, kedepannya, akan lebih banyak lagi komponen lokal yang digunakan, ungkapnya. Demikianlah Sobat Sibangda TV, 10 karya anak bangsa yang bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Teruslah berkarya, semoga bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia. Bagaimana menurut Anda terhadap hal ini? Jangan lupa subscribe, like dan bagikan ke kerabat Anda, serta mohon beri tanggapan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.